Halo semuanya, apa kabar? Jadi sekarang kita masih di taman hari Minggu, jadi cari udara segar. Sekarang di Polandia itu jam 15.40, kita selisih 6 jam. Kalau di sini jam 15.40 berarti 6 jam ke depan itu di Indonesia. Jadi aku sesuai judul, jadi aku langsung ngebahas di Polandia di tahun 2024 ada perubahan gaji nggak? Ada kenaikan gaji nggak gitu? Secara umumnya di Polandia tidak sama seperti di Indonesia. Mungkin di Indonesia juga ada kenaikan gaji, bahkan memang ada kenaikan gaji setiap tahunnya. Namun itu kan kayak dipukul rata, kayak disamaratain gitu. Contohnya di Tangerang, di daerah Jakarta naik UMK-nya misalnya sekitar 4,5 juta. Jadi itu semua industri di situ sama gajinya segitu. Yang membedakan itu adalah mungkin ada tunjangan lain atau ada jam lemburnya. Begitu juga kayak di Batam, misalnya di Batam itu 4,3 juta. Jadi semua di Batam gaji mereka sama kalau untuk dihitung UMK-nya. Namun yang membedakan sama tadi seperti Jakarta itu ada kayak misalnya jam kerjanya, kemudian lemburannya dan tunjangan yang lainnya. Namun sedikit berbeda ketika kita itu di Polandia. Di Polandia itu dihitung bukan dari UMK karena kita itu tidak memiliki UMK di sini. Adapun UMK itu diberlakukan untuk orang Polandia sendiri. Jadi kita sebagai orang asing atau pendatang tenaga kerja asing di sini kita tidak diberlakukan itu. Ada sih beberapa orang mungkin 0,0 sekian persen dari orang asing yang mendapatkan fasilitas tersebut atau mereka direkrut oleh perusahaan. Itu mereka biasanya kerja cuma 8 jam. Jadi mereka nggak ada dihitung per jamnya dapat berapa, nggak ada, tapi mereka dihitung per bulan sama kayak di Indonesia. Namun kayak kita ini orang asing yang kerjanya melewati naungan agensi, kita tuh dihitung per jam. Contohnya per jamnya kita misalnya dapat 20 zloty sampai 25 zloty. Jadi berapa jam kita kerja dalam satu hari, maka dihitung pendapatan kita berapa jam juga selama 1 bulan, maka akan dibayarkan. Gantungan gajinya itu ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, bahkan ada yang sampai 20 hari baru dibayarkan gaji. Oke, saya tidak perlu jauh-jauh untuk membahas atau mencontohkan mengaplikasikan ini. Saya akan membahas dari saya sendiri. Saya itu bekerja di salah satu perusahaan di kawasan LG area di daerah Wrocław. Di 2024 sekarang kita itu operator di tempat saya itu gajinya 23 zloty poin 50 itu bagi mereka yang tinggal di apartemen privat. Maksudnya kayak di apartemen pribadi, bukan mengikuti akomodasi dari perusahaan. Kalau kita mengikuti akomodasi dari perusahaan itu dari perusahaan itu dikurangin 1 zloty 50 kalau nggak salah ya. 1 zloty 50-an itu dikurangin dari 23,50. Jadi gaji per jam kalian itu 23 zloty, maka 23 zloty ini dikali dengan jumlah jam kerja yang kamu dapatkan per harinya. Di tempat saya itu rata-rata itu kita 12 jam kerja, normalnya itu 12 jam kerja. Itu Senin sampai Jumat, jika ada lembur Sabtu masuk. Jadi kita sekarang hitungnya Senin sampai Jumat saja. Oke, jadi 23 dikali 12 jam selama satu hari, maka hasilnya 276 per harinya kita dapat. 276 zloty per harinya kita dapat selama 12 jam kerja. Jadi 23 dikali 12 jam 276, kemudian kalian kerja selama 1 bulan full. Contohnya 5 hari kalian kerja dalam 1 minggu, maka yang kalian dapatkan adalah 20 hari. Jadi tinggal kita kali 20 hari sama dengan, maka yang kalian dapatkan per bulannya itu gaji kalian itu 5.520 zloty apabila gaji kalian itu 23 zloty per jamnya. Oke. Jadi 5.520 zloty ini bagi kalian yang tinggal tidak mengikuti akomodasi atau mes dari agensi. Kalian sewa apartemen sendiri atau sewa kos-kosan sendiri gitu. Jadi gaji kalian segini. Itu di tempat saya. Oke. Jadi
ini kita kurangi lagi nih, ini belum bersih nih. Ini memang bersih yang kita terima, namun kita ada pengurangan lagi. Kita kurangin, di tempat saya itu ada 8 orang Indonesia dan kita membayar apartemen itu sekitar 700 zloty dalam 1 bulan. Jadi dikurangin 700 zloty untuk apartemen. Dan dikurangin lagi untuk belanja kalian ke depannya. Biasanya kalau saya dan teman-teman itu yang nggak beda jauh ya, habis berapa per bulannya itu. Saya itu paling sekitar 1000-an, taruhlah sekitar 1000-an itu kan sudah bisa makan enak sih. Sekitar 1000-an, kurangi 1000, maka sisa yang ini kurangin ke biaya hidup kalian 1000 ya, maka sisa 3820. Dan kalian kayak punya dana darurat atau tabungan kalian di sini ya, kayak ada keperluan lain, kalian harus juga punya antisipasi dana tersebut dong. Oke, kita kurangin 500 zloty lah untuk dana darurat. Jadi sisa gaji kalian adalah 3320 zloty, ini bersih. Kalian bisa kirim semuanya ke kampung atau kalian tabung semuanya. Ini bersih yang kalian dapatkan segini. Jadi kita hitung kurs sekarang. Sekarang kursnya itu di angka 39 poin berapa. Kita hitung genapnya, tinggal dikali 3900. Maka yang kalian save, yang kalian terima bersih untuk kirim ke kampung adalah 12.948. Ini udah bersih kalian simpan atau kalian kirim ke kampung. Ya, 2.948. Ini kerja kalian cuman Senin sampai hari Jumat. Gitu. Oke, sekarang saya akan membahas. Oke, lalu gimana itu tadi kan kita bersihnya dapatnya. Teman-teman tadi kan pasti berpikir juga nih kotornya berapa ini. Jadi kita ulangin lagi. 23 dikali 12 kemudian dikali 20 hari sama dengan 5.520. Maka yang kalian dapat kotornya per bulan adalah tinggal dikali 3.900, 21.528. Jadi kotornya yang kalian terima itu 21.528.000. Ini yang masuk ke kalian, tidak ada potongan lagi dari agensi. Ini kalian hanya membayar apartemen. Jadi kalian itu bayar apartemen, biaya hidup kalian selama sebulan, dan juga dana darurat kalian, tabungan darurat kalian. Sisanya itu 12 juta. Jadi sisanya itu seperti yang saya bilang tadi 12 juta. Itu kalian udah kirim ke kampung. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi itu nggak dihitung rata dari semua agensi gajinya 23 ya. Seperti yang saya katakan, ini adalah gaji di tempat saya bekerja. Jadi di agensi lain bisa poinnya lebih banyak daripada itu. Bisa gajinya itu lebih tinggi daripada itu. Intinya gajinya itu di 2024 itu 20 zloty sampai 25 zloty kisaran itu. Jadi kalau ada agensi atau perusahaan yang menggaji kalian di bawah 20, maka kalian perlu pikirkan, karena di Polandia ini bukan hanya satu perusahaan, masih banyak perusahaan lain, dan kalian bisa cari relasi, cari informasi, dan apa salahnya kita mencari pekerjaan yang lebih baik yang membayarkan kita sepadan gitu. Karena di angka 19 atau apalagi 18 itu di 2024 udah jarang, udah nggak ada lagi. Kalau 20 masih oke lah ya, 20 sampai 25, bahkan ada yang 30 tergantung divisinya seperti divisi pekerjaannya apa gitu. Ya seperti kami 22, ada yang 25, itu masih standar. Oke. Jadi itu informasinya untuk gaji di Polandia di tahun 2024. Jika kalian belum paham atau ada pertanyaan lain, kan bisa komen di bawah. Insya Allah saya akan jawab. Salam dari Polandia.